Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kita dapat menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai kepada bab Adabul Jum'ah, etika atau adab Jum'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Adabul Jum'ah, adab Jum'ah. I'lam annal Jum'ata 'idul mu'minin. Ketahuilah bahwasannya hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam, hari rayanya orang-orang yang beriman. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwasannya hari Jumat ini lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi menurut para ulama, hari Jumat itu lebih mulia, lebih utama daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hanya saja kalau lihat ramainya, ramean Idul Fitri. Kalau lihat ramainya, ramean Idul Adha. Karena apa? Karena itu ibadah tahunan. Jadi orang kalau ketinggalan ibadah itu nunggu 1 tahun lagi. Kalau hari Jumat ibadah mingguan, itu juga lumayan lebih banyak daripada sholat-sholat yang harian. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Karena itu ibadah harian. Jadi semakin itu rutin dilakukan, orang-orang yang lalai, yang lupa, itu semakin meremehkan. Jadi sholat wajibnya ditinggalkan, kadang sunnahnya dilakukan. Jadi i'lam annal Jum'ata 'idul mu'minin. Dan hari Jumat ini adalah hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam. Dimulai dari sejak apa? Kalau di dalam beberapa kitab disebutkan dimulai sejak ba'da asar hari Kamis. Ada yang mengatakan ba'da maghrib hari Kamis, itu sudah sunnah-sunnahnya sudah berlaku. Wahwa, ini disebutkan di sini nih. Fawa amma yaumu Arafah fawa afdalu minha khilafan lil Imami Ahmad. Adapun hari Jumat itu, hari Arafah itu lebih mulia daripada hari Jumat. Tapi menurut Imam Ahmad, hari Jumat tetap lebih mulia daripada hari Arafah, Yaumu Arafah. Kalau tentang kemuliaannya, keutamaannya dibandingkan hari Yaumul Fitr wa Yaumul Adha, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan para ulama. Tapi kalau terkait dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah, sebagian ulama mengatakan lebih mulia hari Arafah daripada hari Jumat. Ada yang mengatakan lebih mulia, tetap lebih mulia hari Jumat. Salah satu yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad. Nah inilah sunnatullah, sunnahnya Allah. Jadi Allah itu juga memuliakan antar para nabi. Jadi ada nabi yang lebih dimuliakan daripada nabi yang lain. Rasul lebih dimuliakan daripada rasul yang lain. Ada namanya 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Jadi ada 5 rasul yang lebih dimuliakan oleh Allah daripada para rasul yang lain. Dan itu memang sunnatullah.
Ya seperti kita manusia, ada yang Allah angkat derajatnya, ada yang Allah rendahkan derajatnya, ada yang Allah ciptakan biasa-biasa saja. Begitu juga tempat, ada tempat yang Allah lebih muliakan dari tempat yang lain. Masjid tentu lebih mulia daripada tanah-tanah yang lain. Makam para aulia lebih mulia daripada yang lain. Tanah suci lebih mulia daripada tanah yang lain. Kota-kota yang lebih dimuliakan oleh Allah daripada kota yang lain. Dua kota suci, Palestina. Itu adalah sunnatullah. Adanya yang Allah unggulkan, ada yang Allah rendahkan, ada yang Allah tetapkan sebagai standar-standar saja. Begitu juga hari. Ada 7 hari dalam 1 minggu Allah muliakan hari Jumat. Orang-orang Yahudi dikasih sama Allah adalah hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad. Kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih hari Jumat. Makanya yang tepat itu umat Islam itu liburnya hari Jumat. Kita dulu di Mesir libur kuliahnya hari Jumat. Justru hari Ahad itu masuk, Sabtu, Ahad kita masuk. Jadi kalau Jumat libur. Kenapa? Karena fokus untuk ibadah. Karena banyak kemuliaan-kemuliaan, adab-adab, etika-etika, kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Kalau kita di Indonesia sekarang liburnya hari Ahad, hari Minggu, bukan hari Jumat. Ketika Jumat kita sibuk, terlalu sibuk mencari dunia. Ya'lam annal Jum'ata Idul Mu'minin. Ketahuilah bahwasanya hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Nah, itu adalah merupakan hari yang mulia yang Allah berikan secara khusus kepada hadhil ummah, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan wa fil khabar, di dalam sebuah hadis, innallaha azza wa jalla fi kulli jum'atin 600 alfin atik minan nar. Jadi setiap hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 orang dari neraka. Jadi dibebaskan dari neraka itu setiap hari Jumat 600.000 orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati kutiba lahu ajru syahidin wa wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia ditulis mendapatkan pahalanya syahid dan dijaga dari fitnah kubur. Nah, ini adalah keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi malam Jumat berarti setelah maghrib hari Kamis. Ada orang meninggal setelah maghrib hari Kamis atau sampai maghrib hari Jumat. Nah, itu kemuliaannya adalah orang yang meninggal itu adalah ditulis pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Nah, ini adalah banyak ulama yang meninggal di hari Jumat atau di hari Kamis. Wa wuqiya fitnatal qabr, dan dia dijaga dari fitnah kubur. Ya. Wa fihi sa'atun mubhamatun la wafaqaha 'abdun. Nah, ini kayaknya ada salah cetak ini. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha. Jadi kurang ya ini. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Di dalam hari Jumat ada satu waktu yang rahasia. Ada salah satu waktu sepintas saja itu. Jadi tidak lama, itu mubhamatun, yang rahasia, samar, tidak ada orang yang mengetahuinya. La yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah seorang hamba yang muslim itu mendapati waktu tersebut. Kemudian dia yas'alullaha ta'ala fiha hajatan, dan kemudian dia minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, illa a'tahullahu iyyah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Makanya di sini banyak guru-guru kita mengajari kita adalah kapan waktunya. Para ulama setidaknya ada 2 pendapat yang rajih atau yang kuat. Yang pertama adalah setelah duduknya khatib.
Makanya kita itu ketika duduk kedua, mau khutbah kedua, khotib, kita berdoa. Ada yang mengatakan itulah waktu di mana pasti diijabah. Ada pendapat kedua bahwasannya ba'dal asar, yaitu setelah asar hari Jumat sampai maghrib, itu adalah waktu mustajab. Jadi waktu yang mubhama ini, yang samar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ba'da asar. Ada yang mengatakan di antara duduknya khotib. Ya, mana-mana kita duduknya khotib kita doa, ba'da asar juga kita doa. Karena ada yang mengatakan bahwasannya karena Adam alaihissalam itu diciptakan di waktu asar. Jadi yaumul Jum'ah di waktu asar. Itu penciptaannya Adam alaihissalam. Fasta'id laha min yaumil khamis. Nah, ini disebutkan bahwasanya li'anna Allah Ta'ala khalaqa Adam alaihissalam ba'dal asri fi yaumil Jum'ah. Karena kenapa ba'da asar? Pendapatnya karena ba'da asar itu Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kemudian fasta'id laha min yaumil khamis. Kemudian bersiap-siaplah untuk menyambut hari Jumat itu adalah sejak hari Kamis. Min yaumil khamis bitanzifith thiyab. Dengan cara apa? Dengan cara mensucikan, membersihkan pakaian. Karena kita akan menyambut apa? Menyambut hari raya. Jadi sambutan kita kepada hari raya mingguan kita tidak boleh kurang daripada sambutan kita kepada hari raya kita yang tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Karena kalau kita sudah Idul Fitri atau Idul Adha, kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk bagus-bagusan pakaian, bersih-bersihan pakaian, ya, ganteng-gantengan penampilan, cantik-cantikan penampilan. Itu ketika hari raya tahunan. Padahal kita memiliki hari raya mingguan, yaitu pada hari Jumat. Maka kita disebutkan sama Imam Ghazali, fasta'id laha min yaumil khamis. Maka bersiap-siaplah sejak hari Kamis. Dengan apa persiapan itu? Bitanzifith thiyabi, dengan membersihkan pakaian. Wa bikathratit tasbihi, dan dengan memperbanyak tasbih. Wal istighfari, dan istighfar. Ashiyatal khamisi, di sore hari Kamis. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ati. Nah, ini juga ada kemuliaannya di hari Kamis. Karena sore di hari Kamis itu sebanding keutamaannya dengan waktu di hari Jumat. Jadi sejak qala ba'dus salaf innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzakil ibad la yu'ti min dzalikal fadla illa man sa'alahu ashiyatal khamisi wa yaumal jum'ah. Nah, ini sebagian salaf mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia selain rezekinya hamba-hamba. Jadi rezekinya hamba ini sudah Allah bagi semuanya. Nah, selain itu Allah memiliki kelebihan yang lain yang ingin dibagi. La yu'ti min dzalikal fadl, Allah tidak akan memberikan karunia itu kecuali illa man sa'alahu ashiyatal khamis wa yaumal jum'ah. Kecuali bagi orang yang berdoa di hari Kamis dan hari Jumat, di sore Kamis dan hari Jumat. Jadi kita semuanya ini rezekinya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jatahnya masing-masing. Tinggal bonusnya. Nah, bonusnya ini sama Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang yang berdoa di sore hari Kamis dan hari Jumat. Jadi kalau ingin dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala atau jatah selain rezeki yang sudah ditulis, maka berdoanya setelah setelah asar hari Kamis dan sepanjang hari Jumat. Untung-untung atau bersyukur kalau bertepatan dengan waktu yang doa seseorang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita cari di hari Jumat. Kalau bisa selama hari Jumat ya kita isi dengan zikir. Meskipun tidak di masjid, berjalan kita zikir. Lagi ngobrol sama teman, ada waktu jeda, hati kita berzikir. Jadi jangan sampai lepas dari zikir, karena di sini disebutkan bikathratit tasbihi wal istighfari.
yaitu dengan memperbanyak tasbih subhanallah subhanallah wal istighfari dan istighfar asyiyatal khamis. Kemudian wanwi sauma yaumil jum'ati. Nah, ini juga disunnahkan juga. Berniat puasa di hari Jumat. Lakin ma'al khamisi awis sabti. Tapi harus dibarengi hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Jadi tidak boleh cuman hari Jumatnya saja. Kalau kita puasa hari Kamis, kemudian kita lanjutkan hari Jumat, itu tidak apa-apa. Atau kita Kamis tidak berpuasa, Jumat ingin berpuasa, boleh, tapi Sabtunya berpuasa juga. Jadi itu dianjurkan juga. Wanwi sauma yaumil jum'ati, dan berniatlah puasa hari Jumat, lakin ma'al khamisi awis sabti, tapi harus dengan dibarengi dengan puasa hari Kamis dan Sabtu. Izja'a fi ifradiha nahyun, karena ada larangan ketika kita hanya puasa di hari Jumat. Hari Jumat saja itu dilarang. Fa idza tala'a 'alaika as-subhu faghtasil fa inna ghuslal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Ketika sudah subuh di hari Jumat, faghtasil, maka mandilah. Niat mandi Jumat. Kalau malamnya melakukan yang lain, ya niat 2 boleh. Niat mandi wajib plus mandi sunnah Jumat, digabung niatnya boleh. Sama dengan sholat sholat sunnah boleh digabung. Begitu juga sholat sunnah antar sunnah ya boleh digabung. Begitu juga kalau mandi boleh digabung. Jadi mandi wajib kita niatin juga mandi hari Jumat. Itu hukumnya wajib di sini disebutkan. Bagi kita yang sudah muhtalim kita wajib. Tapi di sini di syarahnya disebutkan bahwasannya mandi Jumat itu tidak wajib, tapi hanya tsabitun muakkad. Hanya sangat-sangat dianjurkan bagi kita yang sudah balik. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan hal itu tidak wajib. Kemudian summa tazayyan bithiyabil bayd. Kemudian berhiaslah dengan pakaian yang putih. Fa innaha ahabbus thiyabi ila Allah taala. Karena pakaian yang putih itu adalah pakaian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa pakaian putih, jangan pakaian warna-warna yang lain. Wa hiya afdalus thiyab fi kulli zamanin haitsu la uzra kama qala al-musannif. Jadi di syarahnya disebutkan adalah pakaian putih itu adalah setiap waktu itu lebih utama pakaian putih. Kalau bisa punya baju putih saja. Fa innaha ahabbus thiyab ila Allah taala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisu min thiyabikum albayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan berilah kafan, kain kafan orang-orang yang meninggal dengan pakaian putih tersebut. Jadi makanya yang disunnahkan adalah mengkafani itu adalah putih. Jadi kalau kita di Indonesia ini sudah melakukan hal itu. Tapi kalau ada orang meninggal dikafani pakai kain hitam boleh nggak? Boleh. Atau kain biru boleh nggak? Boleh. Boleh ya, tapi bukan yang utama. Jadi selagi ada pakaian putih atau kain kafan putih. Indonesia ini luar biasa. Bahkan dipuji oleh ulama-ulama Arab sana, oleh khususnya wanitanya. Jadi punya mukena putih. Itu dulu, sekarang mukena warnanya macam-macam. Ya, dulu memang zaman dulu mukena itu putih semuanya. Karena itu dakwanya Wali Songo, dakwanya ulama-ulama kita dulu bagaimana pakaian perempuan itu sempurna ketika sholat. Jadi tidak kelihatan, kemudian lebar. Nah itu adalah pakai mukena. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Arab sana, asal perempuan itu menutup auratnya kecuali telapak tangan dan mukanya,
dan pakaiannya itu sudah longgar, sholat saja. Nanti makanya jangan heran kalau ke Arab, ke Saudi, ke Mesir, mungkin ke Yaman, itu tidak didapati di tempat sholat itu adalah mukena, nggak ada mukena, kecuali di Indonesia, Pak. Jadi kalau di sana itu perempuan itu ya sudah siap dengan pakaiannya kemudian untuk sholat. Makanya mukena itu larisnya di Indonesia. Tapi itu bagus dan tepat secara fikih, itu tidak meragukan. Karena perempuan harus tertutup dan harus longgar dan putih rata-rata. Kecuali di akhir-akhir ini banyak sekali yang warna-warni. Modelnya pun macam-macam sekarang mukena. Ini memang perkembangan zaman ya. Entah nanti 20 tahun, 50 tahun ke depan itu mukena modelnya gimana, nggak tahu juga kita. Ya, jadi albisu min thiyabikum wasta'mil minat tibi atyab ma indak. Dan gunakanlah minyak wangi yang terbaik itu di hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini hari hari raya kita dan tidak boleh ada yang merasa terganggu. Maka di dalam pendapat ulama dan beberapa perkataan salaf mengatakan bahwasanya malaikat itu juga terganggu dari apa yang mengganggu manusia. Artinya al-malaikatu tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Jadi malaikat itu ikut terganggu kalau manusia terganggu. Contohnya apa? Makanya kalau kita di dalam hadis itu disebutkan man akala thuman la fala yaqribanna masjidana. Orang yang makan bawang ya, maka jangan apa? Bawang putih ya. Sum itu bawang putih. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan wal basal, juga bawang merah sama. Fala yaqribanna masjidana, maka sebaiknya tidak mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Bau. Nah, ini kalau di Indonesia bisa juga dikiaskan dengan makanan apa? Jengkol misalkan. Pokoknya yang bau, makanan bau nggak boleh, harus sikat gigi dulu, harus bersiwak dulu, agar tidak terganggu sampingnya. Karena apa? Kalau ada manusia samping kita terganggu, sebenarnya hakikatnya kata para ulama, malaikat yang hadir pun ikut terganggu. Jadi ini adalah menghormati manusia dan juga menghormati malaikatnya. Karena malaikat al-malaikatu tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat ikut terganggu. Juga bau-bau bukan hanya di mulut, tapi mungkin juga bau badan. Jadi kalau mengetes tanya istrinya masing-masing, kira-kira abang ini bau nggak badannya? Kalau bau, beli sesuatu, Rexona kayak atau apa. Jadi jangan sampai setidaknya orang di sebelah kita ini merasa terganggu dengan bau tidak sedap yang keluar dari diri kita. Itu bukan hari Jumat saja, itu setiap kita ke masjid. Jadi setiap kita ke masjid itu harus wangi. Memang ada beberapa kali mungkin tidak terkontrol, itu tidak ada masalah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Akhirnya terkenal di masjid itu, baunya si fulan itu nggak enak. Asal ada samping itu dia minggir dia. Kenapa? Baunya nggak enak dia katanya. Sholat saya nggak khusyuk gara-gara baunya nggak enak. Ada orang-orang seperti itu, mungkin karena makanan. Saya tidak tahu. Dulu saya di Mesir itu ada beberapa kawan kita yang bukan Indonesia, itu memang cirinya baunya khas. Kayaknya makanannya mungkin, karena makanan kita berbeda, mungkin itu berpengaruh juga. Jadi itu perlu kita perhatikan juga. Jadi jangan sampai terganggu. Itu bau saja kita nggak boleh mengganggu ya. Bagaimana kita mengganggu dengan ucapan kita, mengganggu manusia dengan tangan kita, mengganggu manusia dengan perbuatan kita, itu lebih haram lagi tuh. Mengganggu orang di samping kita hanya dengan bau tidak sedap saja, yang mana dia bisa menghindar dan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, itu nggak boleh. Wah, bagaimana Islam ini kalau kita mengganggu dengan mulut kita, mengganggu orang dengan tangan kita, menzalimi orang, mengganggu orang dengan kekuasaan kita, itu dosanya lebih dan lebih. Ya, itulah Islam. Islam itu indah, mengganggu yang sangat kecil saja tidak boleh. Wasta'mil minat tibi atyab ma indak. Maka pakailah minyak wangi yang paling terbaik yang kamu miliki. Wa balik fi tanzifi badanika bil halqi wal qassi wat taqlim. Maka bersihkanlah tubuhmu itu bil halqi, dengan cukur, wal qassi, cukur rambut kepala, wal qassi, cukur kumis ya, wat taqlimi, cukur potong kuku.
Jadi di sini tadi disebutkan tentang bagaimana cara potong kuku yang benar. Wal afdal fi taqlim lil yadain, yang utama ketika kita memotong kuku kita, dua tangan kita itu dimulai dari mana? Ayyabda'a fil yumna bisababa, dimulai dari telunjuk tangan kanan. Jadi kalau kita potong kuku dimulai dari telunjuk tangan kanan. Ilal khinsari, sampai apa namanya? Kelingking ya. Sampai kelingking. Jadi dari telunjuk sampai ke kelingking, kemudian diakhiri yang tangan itu baru jempol. Telunjuk sampai kelingking, kemudian baru wala awayahtimu bi ibhamiha. Jadi diakhiri dengan jempolnya. Ini untuk tangan kanan. Dimulai dari mana? Dari telunjuk, jadi secara berurutan ke kelingking. Kemudian terakhirnya adalah apa? Ibu jari, jempol. Kemudian wafil yusra, dan untuk tangan kiri yabda'u bil khinsari wa yakhtimu bil ibhami ala tawali. Nah, kalau yang tangan kiri dimulainya dari kelingking dan diakhiri jempol. Jadi berurutan. Jadi kalau yang kanan tadi agak berbeda, dari apa? Telunjuk ke kelingking baru terakhir. Jadi bukan urut dari kelingking ke jempol, tapi kalau yang kiri dari kelingking berurut ke jempol, ke ibu jari. Itu untuk tangan. Wa fir rijlaini, dan sunnahnya ketika memotong kuku kaki, ayyabda'a min khinsaril yumna ila khinsaril yusra alal wala, dimulai dari kelingking kaki kanan berurutan, dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri, berurutan dari kanan ke kiri. Itu gampang diingat itu. Kalau kaki dari kanan ke kiri, dari kelingking ke kelingking. Tapi kalau untuk tangan yang paling mungkin sering lupa adalah tangan kanan, karena dimulai dari apa? Telunjuk ke kelingking baru jempol, baru kemudian kalau kiri dimulai dari kelingking ke jempol. Itu adalah sunnahnya. Adalah Rasulullah ketika memotong kuku seperti itu. Kalau mau ngikuti ya insya Allah pasti dapat pahala. Wasiwak, dan bersiwak. Wasairi anwa'in nadhafa, dan semua bentuk membersihkan. Watatyibir raihah, dan tadi itu jadi memperbagus raihah, jadi aroma kita. Summa bakir ilal jami'i was'a ilaiha, kemudian segeralah menuju ke masjid. Was'a ilaiha alal hayyina, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Wasakina, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jum'ati fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di hari Jumat fis sa'atil ula, semakin pagi, di waktu-waktu pertama, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia itu berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, barang siapa pergi di waktu kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran, dan barang siapa pergi ke masjid di waktu ketiga, seakan-akan dia kurban kambing aqran. Aqran itu banyak tanduknya ya, artinya kambing yang besar. Wa man raha fi sa'atir rabi'ati, dan barang siapa pergi ke masjid di waktu keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan dia kurban apa? Kurban apa namanya? Ayam, dajajah. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Jadi kalau sudah orang keluar di waktu yang kelima, paling terakhir ini ya, maka seakan-akan dia itu kurban satu telur. Jadi kalau Jumat tinggal kita milih, kita mau dapat unta apa dapat telur. Kalau ada temannya belum berangkat Jumat, ayo mau unta apa mau telur, katanya. Untuk Jumat ini saya telur aja lah, katanya. Saya pergi ke masjidnya akhir-akhir aja, katanya. Fa idza kharajal imamu tuwiyatis suhuf. Kalau sudah apa? Sudah khotib, di sini sebutkan imam, ini khotib. Kalau sudah khotib sudah naik mimbar, ya, maka tuyati suhuf, catatan malaikat sudah ditutup. Jadi terakhirnya itu adalah hadiahnya adalah telur.
Kalau sudah lebih dari itu, khatib sudah naik mimbar, selesai, catatan ditutup. Berarti telat. Bukan berarti telat nggak sholat Jumat ya. Waduh, ini kayaknya sudah imam sudah naik nih, sudah nggak dicatat sama malaikat, sudah nggak sholat Jumat. Bukan juga. Itu artinya keutamaannya sudah ditutup. Tapi kewajibannya tetap. Warufiatil aklam. Nah, artinya penanya sudah diangkat. Artinya malaikat sudah nggak mencatat lagi. Kenapa? Wajtama'atil malaikatu indal mimbar. Karena di saat itu para malaikat berkumpul di sekitar mimbar, mendengarkan khutbahnya imam atau khutbahnya khatib. Yastami'una dzikra, dia mendengarkan zikir atau mendengarkan khutbah, mendengarkan zikir jamaah dan lain sebagainya. Jadi para malaikat kalau sudah imam atau khatib sudah naik mimbar, malaikat sudah selesai, catatan diletakkan, dan mereka juga ikut beribadah mendengarkan apa? Zikirnya manusia. Saya kira itu sudah sampai ke titik. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang lain. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Sudah cukup ya waktunya? Ya, silakan. Penggabungan dua sholat sunnah. Jadi kalau kita kalau kita misalkan masuk masjid, ya, itu ada sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan juga kalau kita belum qobliyah di rumah, kita qobliyah di masjid. Kita niatkan saja dua, niat sholat tahiyatul masjid dan niat sholat qobliyah. Kalaupun kita nggak niat sholat qobliyah, sebenarnya sudah dihitung dengan tahiyatul masjid itu sudah qobliyah. Tapi kalau kita niatkan dua tidak apa-apa. Atau kita duha, kita niatkan sholat duha dan sholat hajat, tidak ada masalah. 2 rakaat saja. Jadi kita gabung niatnya. Ya. Atau ketika sholat puasa sunnah misalkan, puasa sunnah yaumul arafah kita hari Kamis. Misalkan kita niat Arafah dan niat juga istiqomah kita di setiap hari Kamis berpuasa, tidak ada masalah, digabungkan ya. Ya. Apa? Ya. Tapi jadi kan harus Kamis, Jumat dan Sabtu. Nggak boleh Jumat aja. Nggak boleh Jumat saja. Kalau itu kan ada sebab yang lain, itu kan puasa Daud tadi kan, nah, itu nggak ada masalah. Ini orang nggak punya kebiasaan, sama dengan nanti puasa ketika menjelang Ramadan. Jadi kalau larangan kita, kalau kita nggak punya kebiasaan puasa Senin Kamis atau nggak punya kebiasaan puasa Daud, mulai tanggal 16 Sya'ban sampai Ramadan kita diharamkan berpuasa, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan. Jadi ada sekitar 2 minggu sebelum Ramadan diharamkan berpuasa bagi orang yang tidak punya kebiasaan berpuasa. Kalau orang punya kebiasaan berpuasa Senin Kamis selama 2 minggu itu jalan aja terus, atau punya kebiasaan Daud jalan aja terus, kecuali di 1 hari menjelang Ramadan, karena itu yaumus syak. Karena itu bisa sudah masuk Ramadan, bisa tidak. Biasanya kan ada isbat biasanya itu. Nah itu 1 hari itu jangan puasa. Tapi kalau kita punya kebiasaan sholat puasa Daud, kok kebetulan pas hari Jumat, nggak ada masalah, itu kebiasaan kita. Ya, ya. Oh iya. Surat Al-Kahfi itu ada sebenarnya tadi nih, saya lupa untuk membacakannya. Salah satu keutamaan hari Jumat ya kita disuruh membaca surat Kahfi. Tadi saya lupa ada di sebelah mana tadi ya. Itu salah satu ini disebutkan. Wa minas sunnah, oh belum, memang ada di bawah, belum kita baca memang. Ya, saya sebut wa minas sunnah an taqra'a fi arba'i rakaat suratil An'am wal Kahfi wa Thaha. Oh bukan ini. Ada di sini tadi saya baca, saya nggak tahu di baris keberapa. Salah satunya adalah kesunahan kita membaca surat Kahfi. Kalau sudah hari Jumat baca surat Kahfi. Nah itu adalah aturan main dalam ibadah kita. Memang ada surat-surat utamanya dibaca di hari-hari tertentu. Kayak misalkan orang meninggal dunia pakai surat apa? Surat Yasin. Itu memang aturan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu. Hari Jumat yang utama surat apa? Surat Kahfi. Makanya sunnatullah itu adalah memuliakan surat yang satu dari surat yang lain, nabi yang satu dari nabi yang lain, manusia yang satu dari manusia yang lain, tempat yang satu dari tempat yang lain. Begitu juga adalah
ketepatan ketika membaca surat tertentu di hari tertentu. Itu adalah fadilahnya ada sendiri-sendiri. Jadi kalau kahfi, kalau ingin kemuliaannya dan memang ada hadisnya ya di hari Jumat. Apakah nggak boleh dibaca di hari yang lain? Ya boleh-boleh saja. Itu adalah surat Al-Quran. Silakan, ada yang lain? Baik. Ya. Nah itu, yang kalau jam itu memang kita nggak punya patokan. Itu adalah kita nggak bisa menilai. Saya ini jam pertama apa jam kedua apa jam ketiga, ini sulit. Jadi di sini maksud dari hal seperti ini adalah at-tabkir. Kita disuruh secepatnya. Ada orang itu di hari Jumat jam 8 sudah sampai masjid. Ada orang itu mungkin mulai jam 9 sudah sampai masjid. Untuk yang menilai ini dapat unta, ini dapat ini ya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urutannya saja. Kalau dalam hadis itu tidak ada kata-kata jam pertama, jam kedua, jam ketiga, nggak ada. Hadisnya itu urutannya saja, nggak ada jamnya. Nggak ada jamnya. Ini bahasanya Imam Ghazali dalam kitabnya saja. Artinya gelombang pertama, gelombang kedua itu pun tidak dijelaskan. Gelombang pertama itu jam berapa, nggak ada. Jadi ini tujuannya adalah at-tabkir, yaitu bersegera ke masjid. Jadi mau jam berapa? Kalau mungkin jam 7 mau datang ke masjid, ya semoga itu dapat unta. Atau mungkin jam 9 masih kategori yang pertama, ya semoga itu dapat unta. Nggak ada keterangan yang spesifik tentang jamnya itu jam berapa. Kalau ada keterangannya itu enak itu. Jam sekian sampai jam sekian adalah unta, oh enak itu. Atau jam sekian sampai jam sekian adalah apa? Sapi, itu enak. Tapi itu tidak ada keterangan sampai sejauh itu. Ya. Baik, mungkin itu ya, Adam. Ya. 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 Besok puasa. Jadi begini, kalau puasa Daud kita ada jeda sakit. Sudah sembuh kapan mulai puasanya lagi? Ya sesegera mungkin. Jadi besoknya lagi. Dan ketika kita sakit, kita sudah terbiasa puasa Daud, kemudian kita sakit. Selama sakit itu kita mendapatkan pahalanya tetap, nggak dikurangi. Jadi kita ini sering puasa Daud, 1 bulan sakit, nggak puasa Daud, pahala puasa Daud itu tidak berkurang sedikit pun dari kita. Jadi orang itu enaknya kalau kita punya istiqomah. Kalau kita punya istiqomah ibadah apapun, kemudian kita tinggalkan tanpa kita sengaja, itu dapat pahala. Orang ahli tahajud, kesiangan dia, subuh baru bangun, pahala tahajudnya dapat. Jadi makanya kalau kita bisa itu, ibadah itu ada yang diistiqomahkan. Sewaktu-waktu itu kita tidak menjalankan, itu sudah dapat pahala. Kita rajin sedekah. Ada seorang ulama rajin sedekah. Suatu saat dia ini di penjara oleh penguasa. Tentu dia nggak bisa bagi-bagi rezekinya ke masyarakat. Ternyata ada sebagian masyarakat yang melihat beliau membagi-bagi sedekah. Ketika ditanya kepada ulama yang lain, wahai Syekh, kok bisa ulama si fulan katanya di penjara, tapi kok bisa kelihatan di luar dan membagi-bagi sedekah? Itu namanya, kata ulama yang tadi itu namanya jin korin. Kita memiliki jin yang korin, artinya teman, yang menemani kita. Setiap kita itu punya. Itu nanti kalau kita istiqomah, dan suatu saat karena kita sakit atau karena tadi itu di penjara nggak bisa melakukan keistiqomahan kita, biasanya itu nanti yang melakukan itu adalah jin korin kita. Jadi ibadah itu tidak akan terputus dari kita kalau kita istiqomah. Mau kita sakit kayak apa, ibadah terus jalan. Itu seperti amal jariah. Amal jariah itu kalau kita meninggal pun terus, gak akan terputus. Begitu juga ibadah yang kita istiqomahkan, atau bahasa murabbi itu apa? Kita dawamkan. Lalu kita dawamkan, kita istiqomahkan, apapun ibadahnya, kita ada halangan yang tidak bisa kita hindari, maka pahalanya itu tetap mengalir. Karena itu di luar kendali kita. Kecuali kalau kita sengaja tidak melakukan itu, lah itu berarti kita tidak dapat. Misalkan rajin sholat tahajud malam-malam karena ada bola, nggak sholat tahajud dulu lah, lihat bola dulu. Ya itu lain, itu nggak dapat itu. Tapi kalau memang tertidur di luar kendali dia,
atau dia sakit di luar kehendak dia, maka itu dapat. Contohnya juga kemarin soal hari Jumat ketika pandemi. Saya waktu di Jakarta sebelum ke Azikra ditanya, bagaimana kita ini Ustaz? Kita nggak boleh sholat Jumat, semuanya masjid ditutup. Tapi kalau Azikra saya dengar buka terus ya, nggak pernah tutup ya. Bagaimana kalau seperti itu? Maka saya katakan pahala Jumatnya tetap dapat. Karena tidak sholatnya, karena waktu itu banyak bersimpang siur. Bagaimana 3 kali Jumat nanti jadi munafik, jadi kafir dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi normal. Kalau kita sengaja meninggalkan, ini kita sama pemerintah dilarang karena ada corona, masjid-masjid ditutup, nggak punya tempat, nggak boleh berkerumun. Bagaimana Jumat kita? Saya katakan bahwasanya, dan itu bukan pendapat saya, itu sekedar nukil para ulama saja saya. Para ulama di Mesir, di Saudi dan sebagainya, pahalanya tetap dapat dan tidak masuk kategori dalam hadis itu yang mengatakan 3 kali sholat Jumat ditinggalkan maka dia kafir. Nggak masuk itu. Kenapa? Kondisi darurat, ya, kondisi yang berbeda. Nggak bisa dihukumi dengan kondisi yang normal. Karena kita sudah istiqomah setiap hari Jumat sholat Jumat, dihalang-halangi, ya dapat pahalanya. Begitu juga misalkan kita di penjara, nggak boleh sholat Jumat, sama sipirnya misalnya nggak ada sholat Jumat di penjara itu, bagaimana? Apakah mau dihukumi kafir? Kan nggak boleh, nggak fair namanya. Orang dia memang nggak boleh sholat Jumat, dia sholat zuhur di situ, bertahun-tahun dia di penjara nggak boleh sholat Jumat misalnya. Apakah kita mau hukumi dia kafir? Nggak boleh, karena dia nggak sholat Jumat bukan karena keinginannya, tapi karena dihalang-halangi oleh pihak yang lain. Makanya tetap dapat pahalanya sholat Jumat. Itu adalah rahman dan rahimnya Allah. Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Saya kira cukup ya. Oh ya, satu lagi itu. Saya nggak dengar. Gimana? Perbedaannya maksudnya? Perbandingannya? Keutamaannya? Kalau Rasulullah kan pernah ditanya, puasa apa yang Rasulullah menjawab puasa Daud yang paling aku sukai. Tapi prakteknya Rasulullah itu untuk umatnya memang mencontohkan Senin dan Kamis. Maksudnya itu ya, lebih utama mana gitu ya? Lebih utama mana? Ya dua-duanya utama. Saya nggak berani mengatakan lebih utama mana. Yang sering dipraktekkan Rasulullah adalah Senin Kamis. Karena ketika ditanya kenapa puasa Senin, zaka yaumun wulidtu fi, karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan itu adalah hari kelak aku dibangkitkan. Kemudian kenapa hari Kamis? Karena hari Kamis itu hari amal perbuatan kita itu diangkat ke langit, dilaporkan. Maka dalam kondisi amal saya dilaporkan, saya ingin dalam keadaan bersih berpuasa. Itu alasan Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis. Tapi Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, puasa sunnah yang paling aku sukai adalah puasa Daud. Jadi kalau mau kuat puasa Daud, puasa. Ada para ulama malah puasa selamanya, kecuali hari raya saja yang diharamkan, baru nggak puasa. Jadi ada ulama-ulama salaf itu yang puasa, tabiin itu puasa setiap hari puasa. Jadi Rasulullah itu ketika mencontohkan itu adalah kadar minimal, karena Rasulullah nggak mau umatnya terlalu berat. Maka Rasulullah itu kalau tidak memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan setiap sholat bersiwak. Tapi kan nggak diperintahkan, khawatir memberatkan. Begitu juga puasa. Kalau memang kita kuat, puasa setiap hari, puasa setiap hari. Kalau kita kuat di bawahnya lagi bisa kuat puasa Daud, puasa Daud. Kalaupun nggak standarnya umat Rasulullah puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa juga puasa Senin Kamis, ya Seninnya saja atau Kamisnya saja. Ya. Kalau saya puasa Kamis itu alasannya 2. Itu hari lahir saya juga hari Kamis itu. Rasulullah kalau ditanya Senin karena hari lahirnya puasa. Saya kalau puasa Kamis niatnya 2, mensyukuri kelahiran sama karena amal itu diangkat di hari Kamis itu. Baik, saya kira cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.